Putri Mauri Sujana dari program studi D3 Manajemen Transportasi Laut. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rencana induk pelabuhan. Begitupun dengan badan-badan atau instansi pemerintah apa saja sih yang ada di dalamnya. Saya akan menjelaskan begitupun dengan peranan dan fungsi. Peran kementerian dalam penetapan rencana induk pelabuhan. Kewenangan instansi pemerintah dalam penetapan tata ruang wilayah. Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Daerah. Definisi rencana induk pelabuhan merupakan pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016, perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, SK Dirjen Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP 001-19-2-DJPL-14 tentang petunjuk teknisi penyusunan rencana induk pelabuhan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertahanan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Indonesia sudah bertekad untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini bebenah melakukan re-governing, restructuring perikanan Indonesia. Kedaulatan kita adakan satu komitmen nasional untuk memberantas illegal unreported and unregulated fishing dengan tegas mengawal laut Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. ...488 kapal kita tenggelamkan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi 61, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan atau pertanahan, hubungan hukum keagrariaan atau pertahanan, penataan agraria atau pertahanan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria atau pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. Nomor 2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nomor 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nomor 2. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan atau Menhub yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi. Fungsi Kementerian Perhubungan. Nomor 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan. Nomor 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Nomor 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nomor 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah. Dan nomor 6. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Transportasi laut menjadi sarana konektivitas utama antar pulau di Nusantara, sekaligus sebagai urat nadi bagi perekonomian Indonesia.
Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut hadir sebagai institusi penyelenggara transportasi laut di Indonesia yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan laut guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelaksanaan kebijakan strategis transportasi laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang terdiri dari 4 subsistem perhubungan laut yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 direktorat teknis, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disingkat KKP, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan atau MKP, yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono. Daulatkan laut Indonesia hanya untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal buatan dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Peranan dan fungsi MKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi nomor 1, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Nomor 2, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nomor 3, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nomor 4, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. Nomor 5, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proyeksi 2016 untuk energi masa depan di Indonesia. Pada 2019, perekonomian Indonesia akan meningkat sebesar 5,6% sampai 6,4%. Tapi dapatkah pertumbuhan ini dipertahankan? Dapatkah reformasi di sektor energi dan sumber daya mineral ini terus berjalan? Mari kita cari tahu. Dengan kemajuan teknologi, setiap hari dunia menjadi lebih hemat energi. Dan kini sumber daya mineral sudah mulai diolah dengan lebih ramah lingkungan. Dan dengan pertumbuhan industri Indonesia yang sangat pesat, kita harus memenuhi kebutuhan energi dan mineral di negeri ini. Bagaimana untuk mencapai target? Dengan bersikap profesional, peningkatan dan pengembangan teknologi, proses bisnis yang transparan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah hal yang baik untuk pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, kedaulatan energi dari hulu ke hilir, serta kemudahan perizinan dan investasi. Semua ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, kemampuan, dan daya saing di sektor energi dan sumber daya mineral. Inisiatif Energi Global Indonesia juga merupakan bagian dari reformasi energi, dan program ini sejalan dengan kebijakan energi nasional yang salah satunya adalah aktif dalam kemitraan global. Dan dalam beberapa tahun terakhir,
negara-negara maju dan berkembang telah berkumpul membahas tentang inovasi untuk energi yang lebih bersih. Mulai dari program COP21 tentang perubahan iklim dan pembatasan pemanasan global, sampai program CEM7 yang membahas tentang misi inovasi menuju energi bersih dan terbarukan, diikut-sertai dan didukung oleh Presiden Indonesia dan 20 pimpinan dunia. Kebijakan energi nasional akan mengubah defisit energi Indonesia menjadi surplus. Dan Indonesia pun menuju kemandirian energi yang akan meningkatkan perekonomian nasional. Untuk sektor investasi, kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan hingga sebesar Rp2.597 triliun dalam 5 tahun terakhir. Dan grafiknya terus menunjukkan tren positif. Saat ini, sangat baik bagi investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau Kementerian ESDM RI adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Arifin Tasrif. Fungsi Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, energi baru, energi terbarukan, dan geologi. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, energi baru, energi terbuka, konservasi energi dan geologi, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan undang-undang. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan minyak dan bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, serta geologi. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan SDM, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sejarahnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bertambahnya populasi yang semakin melaju pesat di dunia ini dapat menjadi berkah atau musibah, tergantung dari bagaimana manusia memperlakukan alam ini dengan bijaksana. Tak dapat disangkal bahwa berbagai bencana alam dan lingkungan yang terjadi saat ini sebagian besar dikarenakan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas untuk mendorong perilaku masyarakat kita untuk lebih sadar, peduli, dan melakukan berbagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Direktorat Kemitraan Lingkungan adalah salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam salah satu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015, Direktorat Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas, salah satunya melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan. Dan dalam
Rencana Strategis Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tahun 2015 sampai 2019 dinyatakan bahwa Direktorat Kemitraan Lingkungan bertanggung jawab dalam perubahan perilaku lingkungan dan kehutanan, terutama dalam penyelamatan sumber daya alam dan ekosistem. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Kemitraan Lingkungan dibantu oleh 4 subdirektorat, yaitu Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam, Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman, Bina Cinta Alam, dan Pengelolaan Jejaring Komunikasi. Yang terakhir ada Badan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.